Shalom Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali Bapak Ibu Saudara masih setia di dalam Triparti. Saya percaya kehidupan kerohanian kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar di dalam Triparti minggu yang ketiga bulan Maret 2025. Saya percaya bahwa setiap kita siap untuk pergi menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan judul di dalam Triparti hari ini yaitu Powerful of Testimony. Ayatnya di Yohanes pasal 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dengan ayat rujukannya di Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Bapak Ibu Saudara, perikop ini menceritakan bagaimana kehidupan seorang Samaria ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dia menjadi saksi untuk sebuah kota di tempat dia berasal. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia bertemu Tuhan di dalam sumur Yakub, dia melakukan kesaksian setelahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar bagaimana perkataan kesaksian kita membawa kuasa yang besar bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi kota Semarang. Nah Bapak Ibu Saudara, perkataan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kata-kata yang diucapkan tidak hanya sekedar bunyi, tetapi memiliki makna, emosi, dan dampak yang bisa membangun atau meruntuhkan hubungan antar sesama. Apa yang seseorang ucapkan mencerminkan karakter dan nilai yang dipegangnya. Begitu juga perkataan orang percaya yang mencerminkan bagaimana Kristus hidup dalam pribadi itu. Jadi sudah selayaknya kita sadar bahwa ada kekuatan dalam perkataan kita yang berdampak bagi orang-orang yang mendengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa perkataan kita membawa kuasa yang besar. Perkataan kita memiliki kuasa yang besar bagi orang-orang yang kita temui. Nah, malam hari ini kita akan bersama belajar dua hal. Bagaimana caranya kesaksian kita berkuasa. Yang pertama adalah mengalami Tuhan secara pribadi dengan ayatnya di Yohanes pasal 4 ayat 39. Di dalam ayat ini kita mau sama-sama belajar bagaimana ketika kita mau bersaksi kepada Tuhan melalui perkataan kita, kita harus memiliki hubungan pribadi bersama Tuhan, membangun bersama hubungan kita bersama Tuhan, membangun saat teduh kita bersama Tuhan. Dan bagaimana kita juga harus membaca Alkitab supaya kita mengerti dan tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, caranya supaya kesaksian kita berkuasa, bangun hubungan bersama Tuhan. Saya percaya ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan memiliki kuasa untuk bersaksi untuk orang-orang yang kita temui. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa perkataan kita membawa dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita percaya bahwa di dalam perkataan kita ada berkat yang kita ucapkan bagi setiap mereka. Ada perkataan yang membangun untuk setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari bangun hubungan kita bersama Tuhan. Sama seperti wanita dari Samaria ini, bagaimana dia mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan di dalam perikop Yohanes pasal 4 ini. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia berani dan menerima kuasa untuk bersaksi di kota Samaria, di kota asalnya. Dan dari perempuan inilah kota Samaria mendengar tentang kabar baik itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki hubungan pribadi hidup sama Tuhan dan kita mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan, saya percaya ketika kita berbicara, ketika kita berkata-kata, ada Yesus yang sedang kita bicarakan, ada kuasa yang kita keluarkan atas perkataan kita. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kesaksian kita berkuasa, yaitu memberitakan karya Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 39. Memberitakan karya Tuhan bukan menonjolkan diri kita, mencerminkan karya Tuhan dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Fokus memberitakan Tuhan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kesaksian kita bisa berkuasa? Mari ceritakan Tuhan. Bukan kekuatan kita,
bukan tentang diri kita, tapi mari ceritakan Tuhan yang ada dalam diri kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersaksi, kita menceritakan Tuhan, saya percaya orang-orang yang mendengar, mereka boleh menerima Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting ketika kita bersaksi, mari kita agungkan Tuhan, mari kita ceritakan Tuhan. Jangan sampai ketika kita bersaksi, kita menceritakan diri kita dan menjadi kesombongan bagi setiap kita. Tapi mari belajar bagaimana kita merendahkan diri kita dan kita mengagungkan Tuhan yang kita sembah. Saya percaya ketika kita menceritakan Tuhan, pertolongan Tuhan dan karya Tuhan yang besar, kita akan melihat mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan. Nah, pesan yang harus dilakukan menjadi saksi Kristus melalui perkataan. Berkat jika melakukan, hidup menjadi berkat. Akibat jika tidak melakukan, hidup tidak menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, ada 2 pertanyaan yang bisa kita sharingkan di dalam triparti kita. Yang pertama, sharingkan bagaimana saat teduh saudara untuk mendoakan jiwa-jiwa. Yang kedua, bagaimana saudara memberitakan Tuhan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dan proyek ketaatannya 1 bulan 1 jiwa dibawa ke Ebenezer Sisi maupun Sion Sisi. Setelah itu Bapak Ibu Saudara bisa berdoa melalui pokok-pokok doa yang ada. Setelah itu Bapak Ibu Saudara bisa berdoa dengan menutup di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Mari doakan tempat di mana kita sudah berkomsel, di mana kita dibukakan untuk kita boleh bertriparti malam hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada kuasa Tuhan yang turun atas kehidupan kita. Di dalam kesaksian kita ada kuasa yang besar. Mari terus beritakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bangun hubungan pribadi bersama Tuhan, dan mari ceritakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat bertriparti, Tuhan Yesus memberkati. Salam Harvest.